لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يرى الإنسان أنا خلقناه مبين وضرب لنا قال من يحيي العظام وهي أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم. Jadi toleransi beragama ini bukan dimaknakan kita harus menghormati pemeluk agama lain. Orang Islam ya hormat orang Kristen ya pemulia orang Islam, kemudian orang Islam ya pemulia orang Buddha, Hindu dan sebagainya. Tapi makna toleransi yang sangat kecil adalah toleransi sesama kita. Menyadari itu sesama Islam mana toleran, bagaimana kita bangun ukhuwah wataniyah dengan lintas agama. Makanya kalau kita melihat hadis Rasul ini sangat banyak mengajarkan toleransi beragama. Toleransi beragama ini bermakna menghormati orang lain, menghargai orang lain, baik dia itu seagama maupun lintas agama, dan tidak memaksakan kehendak kita untuk mereka ikuti ataupun mengikuti kehendak dia karena kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak dia, tapi bersifat tasamuh, saling menghargai, saling menghormati. Sangat banyak hadis Rasul yang mengajarkan toleransi internal. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Ikut Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Maka Rasul juga mengatakan barang siapa yang ada 4 hal padanya maka dia merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah dia mencintai sesama temannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maka Imam Ghazali mengatakan jagalah penyakit hati. Ada penyakit hati ini yang merusak diri kita, yang merusak diri kita kepada Allah, yang merusak kita sesama manusia. Maka Rasul dioperasi dapat nikmat itu dengki. Apalagi sudah mencoba menghilangkannya, apalagi sudah coba menyebut-nyebutnya. Itu bagian penyakit dengki. Makanya toleransi ini tidak dimaknai hubungan kita dengan lintas agama, tapi juga hubungan kita sesama kita. Kalau hubungan lintas agama sangat banyak contoh toleransi yang diberikan oleh Rasulullah, sangat luar biasa. Ayah haji kena, itu semua ayah haji. Apa kata Abu Lahab? Ceraikan dia, you cerai. Lalu Utbah ini gejak Rasulullah dengan bahasa yang sombong. Padahal itu Rasul, padahal itu ayah tuannya, tapi sangat sombong. Menyebut Muhammad itu bukan Rasul. Wahai orang yang kuajak bicara depan saya ini, kuserahkan istri saya kepada kamu, kuceraikan dia. Lalu diudahnya tengah malam, lalu dia itu tidak bisa melanjutkan perjalanan, tidurlah bertanya Mbak Lasmin, Mbak Wisma. Lalu tengah malam Abu Lahab mengatakan kepada Utbah, karena Abu Lahab itu tahu Muhammad itu orang benar. Dikatakan, Utbah, ketika engkau serahkan tadi putri istri kamu kepada Muhammad, apa dia katakan? Dia mengatakan, ayah, ya Allah, jangan kau matikan saya ini sebelum menyumpai binatang yang paling liar. Hati Abu Lahab sangat goncang. Dia tahu itu benar, karena mereka tidur. Terus dia berikan bahasa itu, tidak menghina. Wahai orang kafir, hendak kekun. Wahai orang sesat, menyokah hantai kulung kah anju. Tidak seperti itu. Sehingga Raja Hasan itu mencari siapa itu Muhammad. Dia pelajari siapa pengikutnya, dari keturunan apa dia, bagaimana sifat wataknya. Lalu dia mengatakan,
Seandainya dia berada di depanku, maka aku akan mencium kakinya. Dan di tempat berdiriku ini, satu saat dia akan berdiri di tempat ini. Tetapi karena aku malu, takut keadaan ini hancur jika aku meluk agama Islam, maka aku abaikan kebenarannya. Akhirnya Heraklius ini tidak masuk agama Islam. Yang ini kita katakan bagaimana toleransi Rasul tersebut bertenggang rasa sesama kita, saling mencintai, saling bertanya kepada ketika tiada, saling mengunjungi ketika sakit, dan saling sedih jika teman tidak bersama kita. Mungkin demikian Pak Jamal, maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menyemangati semangat kerja kita di tahun 2021 sehingga kinerja kita tahun 2021 lebih baik dibandingkan 2020. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.